Yati soba nahawan jahar karas lengkap tak ada kurang. Itu tak ada lain, tak ada bukan adalah kerja keras guru-guru di Darul Quran, Darul Rumah. Saya sampaikan tausiah ini agak 60 menit. Sesudah itu nanti ada kertas, saya jawab, tanya jawab. Habis itu kita sama-sama berdoa. Nanti pukul 4 ada acara di Lembaga Adat Melayu Riau. Jadi saya mohon izin. Tapi yang jelas guru tak nampak. Entah yang mana yang guru, entah mana yang tidak. Tapi yang jelas hasilnya nampak. Ustadz Somad nampak, hasilnya tak nampak. Tak mana guru yang berjasa selama ini, tak nampak, tak dikenal mereka, tapi hasilnya nampak. Ustadz Somad nampak, hasilnya diusir sana, diusir sini, disambut sama orang kampung lalang. Artinya apa? Pahlawan tanpa tanda jasa. Tak ada jasa mereka dibayar. Guru-guru yang mengajar ini bisa dibayar mereka dengan gaji 13, bisa dibayar dengan insentif tunjangan, bisa dibayar dengan THR. Tak bisa. Mereka beramal lillahi ta'ala. Akhirnya berdirilah sekolah pesantren, luasnya 4 hektar. Ini 4 hektar nih, yang tak percaya ukur sendiri. Ustadz tahu dari mana? Saya tanya tadi. Pak, ini berapa hektar? 4 hektar Pak Ustadz. Kebun sawit 400 hektar, kebun gotah 400 hektar. Bisa dibawa mati? Tinggal. Tapi pesantren 4 hektar, itulah yang akan membuat luas liang lahat di kubur. Wawasi madakhalahu, lapangkan kuburnya. Bagaimana cara melapangkan kubur? Wakafkan tanah lebar-lebar, maka luas kubur. Kubur sempit 2 meter kali 1. Gimana mau melapangkannya? Gimana cara melapangkan kubur? Wakaf tanah. Siapa yang mewakafkan tanah 4 hektar ini dulu, maka kuburnya sejauh mata memandang luas. Maka bapak ibu yang ada tanah, wakafkanlah sekarang. Wakaf untuk pondok pesantren, wakaf untuk Darul Quran, wakaf untuk sekolah pengajian Iqra, wakaf untuk yang rajin membaca Quran. Kampung Lalang malam masih baca Yasin lagi. Rajin baca Yasin, baca Yasin, baca Yasin. Begitu mati berhenti baca Yasin. Ada orang mati baca Yasin? Kalau ada orang mati itu baca Yasin, lari semua yang hadir. Bapak ibu yang rajin tahajud, iktikaf malam di Masjid Islamic Center Siak, begitu mati meninggal dunia berhenti, tapi ada yang tetap mengalir. Mana dia? Nih, yang mewakafkan semen, yang mewakafkan lokal itu SMP 3 tahun, aliyah 3 tahun, 6 tahun anak-anak belajar, mengalir pahala malam, pagi, siang, petang, tak putus mereka mengulang hafalan Quran. Macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Saya tak ada menyuruh, tak ada mengajak, cerita saja. Kalau ngajak itu, Bapak mau masuk surga? Mau. Mau cepat apa lambat? Mau cepat, amatilah dulu. Nah, itu Pak Camat tuh. Beliau punya warga, saya tak punya. Mengapa jamaah menjawab? Mereka takut. Kalau tak buat, tak keluar surat tanah. Kalau saya tanya, mau masuk surga? Tiba-tiba diam semua. Malu Bapak. Saya tak ada menyuruh, tak ada mengajak, cerita saja. Mau lapang kubur, wakafkan tanah. Mau terang kubur, wakafkan lampu. Pak Ustadz, saya mau sejuk Pak Ustadz, wakafkan AC. AC kalau bukan untuk saya, enggak. Karena anak semua ungkapkan. Saya mau dikubur tebal tempat tidur Pak Ustadz. Jangan mati bawa spring bed. Wakafkan tempat tidur untuk anak. Kadang masuk kita ke pesantren pilu, sampai ke situ nampaklah kasur tipis, tapi sejuk.
Kenapa? Daki tebal. Oleh sebab itu maka di sebagian tempat pondok pesantren ini memang betul-betul pondok kayu, tiangnya kayu bulat, lantainya pula kulit kayu, ditutup dengan daun nipah di sebagian tempat. Tapi pesantren kita Masya Allah, atapnya dari jauh macam genteng, hebat, kokoh, megah, besar. Mudah-mudahan semua yang berwakaf ini dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Yang belum berwakaf dibukakan Allah lah pintu hatinya insya Allah. Mulai gak kecil amin. Nampaknya ujung-ujung duit awak juga. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang di akhirat nanti tak ada atap. Tak ada atap di akhirat. Kenapa? Idza sama'u fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, air laut naik ke darat. Apa namanya? Tsunami. Itu yang perempuan, laki-laki Sumanto. Memang kalau kebetulan ada namanya sama. Kadang keceplosan. Wa idzal qubur bu'sirat, semua yang dikubur bangkit tegak naik ke atas. Waktu itu tak ada atap. Atap ni kemana perginya? Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, gunung-gunung macam bulu kambing dihembus angin. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibayak, Gunung Merapi macam bulu kambing. Ambil bulu kambing, cukur, letakkan tapak tangan, hembus. Kalau ada yang pelit, yang angkuh, yang sombong, ambil bulu kambing, letak, hembus ke muka dia. Macam ini Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Sibayak. Rumah engkau hancur. Lalu di mana orang bernaung? Di mana orang akan bernaung? Di padang mahsyar. Tahta zilli shadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sedekah. Aku pula soman. Orang akan bernaung di bawah sedekah. 43 tenda tak sanggup menaungi masyarakat. 43 tenda dipasang tak sanggup menaungi. Di akhirat tak ada tenda, tapi ada disediakan Allah Ta'ala. Di mana dia bernaung? Di bawah sedekah. Jadi nanti kalau ada yang bersedekah, saya bersedekah 100 juta, berarti di akhirat naungannya tebal macam flyover Jalan Sudirman. 100 juta, 1 meter semen. Tapi kalau ada yang bersedekah 10 juta, nah itu sudah pelapor. 10 tahun tahan, habis itu laku. Kalau yang 1 juta Pak Ustadz, triplek 2 lapis. Kalau 10.000 Pak Ustadz, Riau Pos 2. Kalau 2.000 Pak Ustadz, MX. Nah, jadi nanti kalau disebar kotak, tengoklah. Asal nampak 2.000, ini MX. Mana kotak wakaf sedekah untuk Darul Quran tadi? Biasanya kalau saya ceramah disebar kotak. Rupanya di Kampung Lalang masyarakat tidak lagi pakai kotak, langsung kartu GCAT. Ustadz jadul, kami tak main itu lagi Pak Ustadz, langsung gesek. Berapa? 5.000. Sebarkan kotak sebanyak-banyaknya. Saya minta bantuan Pak Kapolres, Pak Kapolsek, supaya kotak ini diawasi, karena takut juga kita banyak pohon-pohon rambung. Kalau disebar nanti 10 kotak, yakinkan balik ke 10-10. Saya bukan suuzon, tidak. Kita khawatir, masyarakat sedang sibuk, berapa cocoknya sedekah. Mereka bingung, 10 juta atau 20. Ini yang sedang mereka bahas. Iya kan, Bu? Iya, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah mulai nampak 1 kotak.